Ya, jadi ya begitu, di Tempo itu ada supporting system yang bilangin ke saya, nggak usah khawatir katanya. Waktu itu saya sempat tanya ke kantor nih, gimana nih, apa saya jadi mau di lay off atau mau diberhentikan gitu kan. Terus kata kantor, ya udah nggak usah melo katanya gitu. Ada lembaga di Lebak Bulus namanya Mitra Netra yang ngajarin tunanetra pakai laptop dengan membaca layar. Nah itu terus saya cari sempat keywordnya di Google gitu kan, laptop untuk tunanetra, komputer untuk tunanetra, gitu-gitu aja, program pembaca layar gitu-gitu. Terus saya sempat ketemu namanya JAWS. Saya bilang ke IT Tempo, Mas tolong dong saya diinstallin yang namanya JAWS gitu. So tahu kan, JAWS itu padahal kan mahal ya, dan Ya, yang asli mahal banget. kecuali punya krekannya kali ya. Ya. Udah saya install tapi saya nggak bisa makainya. Udah gitu saya nggak tahu tuh, IT juga nggak ngerti kan ini apa bunyi-bunyi gitu. Terus ya udah saya ke Mitra Netra sama temen. Oke sebentar. Jadi temen Mitra Netra menyarankan udah jangan pakai JAWS, pakai NVDA gitu. Akhirnya saya pakai NVDA, diinstallin waktu itu di laptop saya yang lama, laptop bekas saya masih melihat dulu. Ya. Itu awalnya masih susah, saya cuma bisa buka aplikasi Word sama WordPad. Dulu saya masih lihat kan dulu, jadi saya bisa buka Google Chrome sedikit. Terus itu saya di situ berusaha nyari berita dengan tulisan yang benar-benar diperbesar. Akhirnya terus kalau kemudian ya itulah guru saya Mas Suryo waktu itu yang ngajarin, ya cukup sabar. Jadi paling belajarnya berapa? 15 sampai setengah jam ya, 15 menit sampai 30 menit. Sisanya 2 jam pelajaran itu tuh curhat. Oh iya. Tapi menurut saya semacam konseling jadi ya buat saya, karena saya ketemu temen yang juga punya pengalaman sama saya gitu. Nah itu mungkin juga yang mungkin ya mempercepat proses belajarnya gitu. Jadi support dari Tempo tempat Mbak Ceta kerja itu juga cukup membantu Mbak Ceta juga untuk nggak delay atau terlalu larut dalam ketunanetraannya ya. Ya betul ya. Nah, lalu setelah jadi jurnalis tunanetra, kan sekarang lebih ngeliputnya ke isu-isu disabilitas ya Kak ya? Iya betul. Nah, Ya. pengalamannya Kak Ceta, suka dukanya jadi jurnalis tunanetra itu apa sih Kak? Sama mungkin ada liputan yang paling berkesan buat Kak Ceta selama jadi jurnalis tunanetra? Iya, selama jadi jurnalis tunanetra tuh ya banyak kayak justru pengalamannya. Jadi pengalaman baru ya menurut saya, karena berbeda dengan ketika melihat dulu gitu. Otomatis berbeda ya kan. Kayak misalnya harus koordinasi dulu dengan pendamping, koordinasi dengan fotografer, ada yang kayak gitu-gitulah. Terus kan saya nggak melihat apa yang orang-orang lihat ya sekarang di tempat liputan. Jadi ya banyaklah kejutannya, kayak lucu gitu kalau ketemu pejabat publik saya suka nggak tahu kalau itu dia gitu. Dulu yang paling liputan MRT itu yang ketemu presiden di MRT, terus diajak ngomong sama Bu Iriana waktu itu lumayan berkesan buat kita. Terus ASEAN Para Games itu ya ketemu atlet-atlet yang juga penyandang disabilitas, terus saya amazing banget sama kemampuan mereka. Basket, renang gitu-gitu. Itu ini. Nah, lanjut monggo, apalagi. Jadi malah ini ya kayak dapat suatu pengalaman yang asik gitu ya Kak ya, ada unsur keasikan tersendiri ya jadi jurnalis tunanetra itu ya, malah bisa ketemu ibu negara ya. Iya, itu dia. Alhamdulillah. Langsung ketemu kepala negaranya juga. Ada foto saya di gerbong MRT lagi ngobrol sama Pak Jokowi itu ya. Pendamping saya malah yang kegeeran. Wah, ini Pak Jokowi. Udah 2019 waktu itu. Pas lagi pembukaan MRT itu kan. Ya, begitulah kira-kira.
lumayan dukanya apa ya? Dukanya ya agak susah kalau mau doorstop waktu liputan offline ya. Karena nggak selincah dulu kan. Iya. Terus beberapa kali sempet salah spelling itu tuh udah. Kalau mau reportase sekarang karena nggak pakai mata, saya benar-benar ngedeketin objeknya, saya pegang-pegang, saya raba-raba. Kayak waktu itu jembatan cincin yang apa katanya terakses untuk penyandang disabilitas, redaktur saya minta saya untuk mendeskripsikan itu gitu kan. Ya udah, saya nggak bisa cuma lihat kan, saya harus data terus megang dan merasakan bentuk-bentuk apa jembatannya gitu, mulai dari handrailingnya sampai alasnya itu juga saya pegang. Oh, sampai. Jadi kayak gitu. Ya, jadi totalitas ya Kak ya. Ya tunanetra karena cara mengakses informasi apa seperti ruang, bentuk, tekstur kan emang harus megang kan. Ya udah saya lakukan itu. Gitu. Nah, itu sempat kayak minder nggak sih Kak jadi jurnalis tunanetra sama teman-temannya, wah temanku lincah kok, aku sekarang jadi malah kayak repotin, pernah rasa gitu nggak sih? Kalau minder enggak ya, cuman apa dulu tuh bukan minder ya, sempet aneh karena gini, waktu saya liputan Asian Para Games itu saya sempet kayak diragukan gitu kan, kayak ini wartawan atau peserta gitu. Akhirnya mau masuk tuh dapat aksesnya susah banget karena kan ada Pass ID gitu khusus ya. Akhirnya saya cuma dikasihin kayak kertas ID card yang digantung di leher gitu, padahal saya udah nunjukin kartu pers saya gitu-gitu kan. Terus mereka nganggep ini peserta atau wartawan gitu. Ternyata setelah ditanya-tanya, mereka kan PR-nya tuh apa, humasnya kan berjenjang kan. Ternyata ada satu humas yang temennya humas lagi, nah humasnya itu teman saya gitu. Terus itu wartawan gitu. Jadi ya waktu itu ya agak tantangan buat saya ya, bukannya diragukan itu ya untuk membuktikan bahwa iya ini saya wartawan beneran, bukan wartawan abal-abal. Nah, buat menyemangati diri Kak Ceta sendiri kalau ada yang raguin gitu gimana Kak? Ya pertama saya akan bilang saya memang penyandang disabilitas, tapi saya punya bukti bahwa saya jurnalis asli. Nah ini saya tunjukin aja kartu pers saya gitu. Terus kadang suka ngomong juga gitu, tenang Mbak, saya dulunya memang udah berkecimpung di bidang ini, saya bilang gitu. Saya person in charge, jadi gak usah takut gitulah, gak usah ragu. Ini kalau nggak percaya bisa hubungin Tempo gitu aja. Atau cek aja di Google gitu. Nama saya Ceta Nilawati, ketik tahunnya. Saya 2007, 2008, 2009, 2010 silakan. Di situ banyak berita saya yang saya tulis saya gitu. Ya alhamdulillah PR-nya akhirnya percaya, dan mungkin mereka ngecek juga kali ya gitu. Ya, keren juga ya Kak Ceta dari tunanetra jadi jurnalis, dari dulunya awas terus jadi tunet tapi tetap bisa terus melanjutkan kerjaannya. Ada banyak pengalaman-pengalaman Kak yang bisa saya pelajari tadi dari Kak Ceta, mulai dari kayak apa ya, kita tuh harus terima keadaan, prepare, persiapkan diri, nggak usah kayak terlalu terpuruk lama lah gitu kalau misalnya ada masalah, yang penting gimana kita ngatasi masalah itu. Contohnya Kak Ceta tadi waktu proses dari non tunanetra ke tunanetra, ya kan waktu itu sempat ada keinginan, cuma ya karena keinginan itu mungkin belum terwujud, akhirnya usaha-usaha lain kayak belajar ketemu mitra netra, belajar komputer, dan akhirnya dapat support yang cukup bagus dari Tempo dan masih dikasih kesempatan. Ya, alhamdulillah prosesnya kayak gitu. Saya rasa semua teman-teman juga
ya jangan menyerah dulu ya menurut saya, apapun keadaannya, walaupun sedikit usahanya, tapi asalkan itu bisa membawa teman-teman kepada sebuah uh, tujuan yang lebih baik, keadaan yang lebih baik, patut dicoba, jangan dilewatkan gitu. Karena kita nggak pernah tahu kan di depan sana ada apa gitu. Iya. Lalu untuk Kak Ceta sendiri masih ada keinginan nggak sih Kak yang ingin dicapai dalam dunia pekerjaan sebagai jurnalis ini? Kalau sebagai jurnalis, ya karena cukup lama ya, saya sebenarnya yang kaitan sama jurnalistik sendiri sih kayaknya udah cukup lah. Maksud saya sudah, alhamdulillah saya sudah sangat bersyukur gitu. Tapi kayak cita-cita lain tentu masih ada. Saya masih pengen S2, saya masih pengen sekolah, terus saya masih pengen nulis buku, saya masih pengen ngajar, saya masih pengen jadi dosen, kayak gitu-gitu sih. Wow. Saya masih pengen berkecimpung apa di bidang pendidikan, apapun yang saya punya saya bisa share ke teman-teman gitu loh. Jadi apa lebih menggalakkan isu disabilitas lagi. Semoga bukan Tempo aja yang punya kanal khusus disabilitas gitu-gitu. Ya banyaklah saya pengen ya penyandang disabilitas itu setara lah dianggap sebagai keberagaman keberagaman. Oke, saya ya gitu. Jadi ya disabilitas bagian dari keberagaman. Di pergaulan itu orang nggak menganggap lagi disabilitas itu apa ya, orang yang patut dikasihani gitu, jangan, tapi lihatlah potensi yang dia punya gitu loh. Walaupun matanya nggak ada, kakinya nggak ada, pendengarannya nggak ada, tapi ketika mereka bisa melaksanakan satu pekerjaan dengan output yang hampir sama dengan teman-teman non-disabilitas, saya rasa itu harus atau patut dihargai gitu loh, patut dilihat, jangan dianggap itu stigma itu kan jahat ya. Kita belum apa-apa tuh udah orang orang buta gitu kan. Bisa apa gitu ya Kak ya? Iya, bisa apa gitu. Ngelihat aja nggak bisa gitu kan, tapi dia nggak tahu kan di belakang itu orang udah punya pengalaman berapa banyak. Saya sering menemui hal itu di tempat liputan gitu ya, banyak jurnalis baru yang apa sih ini orang gitu yang kayak gitulah, tapi ya nggak menyurutkan. Saya malah seneng tau ketemu orang kayak gitu, ditantang. Iya. Dia ngasih insight baru buat mereka bahwa ini loh disabilitas gitu, nggak bisa kalian juga gitu. Jadi enak ngomongnya, kalian masih pakai putih merah, saya sudah bekerja jadi jurnalis gitu kan, kalau saya tunanetra terus sekarang kenapa, nah gitu, bisa gitulah, tuh enak balikinnya. Jadi ngasih edukasi ke orang tuh lebih enak kayak begitu, karena kita punya bukti yang kuat ya nggak gitu. Jadi dihormatilah disabilitas, saya pengen kayak gitu sih. Tapi ya itu kan cita-cita saya ya, karena idealnya kayak gitu, tapi kenyataannya nanti ke depannya kita nggak tahu kayak gimana sih gitu. Iya, keinginan Kak itu ternyata masih banyak ya Kak ya, di luar jurnalis, masih pengen kuliah, pengen berkecimpung di dunia disabilitas. Aku doain ya Kak, semoga nanti sukses, bisa S2, terus bisa berkecimpung di dunia yang diinginkan, mungkin ngajar, mungkin angkat isu-isu disabilitas, tetap jadi jurnalis, dan semoga ini nanti juga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin lagi terpuruk atau lagi down gitu ya Kak ya. Iya, jangan menyerah dulu ya, maksudnya pasti di depan pasti ada jalan, Allah masih cobaan kan, nggak mungkin yang di luar kesanggupan gitu dari hambanya ya.